Halo Sobat MBO, di era modern seperti sekarang ini, jenis ancaman di sekitar kita tuh ada banyak banget. Gak cuma ancaman di sekitar kita dalam bentuk eksternal aja, kayak tetangga yang meresahkan ataupun tindak kejahatan seperti pencurian. Ancaman yang Mimin maksud adalah ancaman siber seperti malware, phishing, ransomware, dan lain sebagainya. Nah, kali ini Mimin MBO bakal rangkum dalam satu penjelasan tentang cyber incident. Duduk manis ya, kita bahas bareng. Yang pertama adalah malware jenis worm. Worm menjadi isu hangat yang diperbincangkan. Ini merupakan jenis malware nakal yang punya trik khusus untuk menggandakan diri dan menyebar ke perangkat lain dalam jaringan. Jadi, bisa dibilang mereka ini seperti virus digital yang gak main-main loh. Mereka bisa masuk lewat internet atau juga bisa melalui file yang kita download. Bisa juga mereka menjangkit komputer via email palsu. Tapi tenang aja, solusinya bisa dilakukan lewat beberapa cara. Cara pertama, pastikan kita punya perlindungan yang cukup kuat, kayak antivirus yang update terus, dan juga jangan lupa untuk selalu update sistem operasi dan aplikasi kita, biar gak ada celah buat mereka masuk. Ancaman yang kedua adalah DDoS atau Distribute Denial of Service. Distribute Denial of Service atau DDoS bertujuan buat bikin server jadi overloaded dengan lalu lintas internet yang memadat sampai akhirnya layanan online atau situs web yang jadi target dan mati total. Cara kerja serangan ini lumayan canggih. Para penyerang bakal pakai ribuan bahkan jutaan perangkat terkoneksi internet yang biasa disebut sebagai botnet buat ngirim permintaan akses ke server target secara bersamaan. Akibatnya, server jadi kelebihan beban dan bisa jadi gak bisa lagi handle semua permintaan itu, sampai akhirnya crash dan jadi super lemot. Nah, untuk melindungi diri dari serangan ini, organisasi harus punya strategi keamanan yang jitu. Ini bisa termasuk penggunaan layanan mitigasi DDoS, pemantauan aktif lalu lintas jaringan, dan pastinya pelatihan bagi staf-stafnya buat cepat tanggap kalau aja serangan ini datang. Ancaman yang ketiga adalah perilaku jaringan berbahaya atau malicious network behavior. Ancaman ini itu seperti bad boy di dunia internet. Sederhananya, ini merupakan perilaku jahil yang bikin jaringan internet jadi kacau, tapi tanpa maksud buat dapetin duit ataupun keuntungan pribadi. Para pelaku malicious network behavior ini sering juga disebut sebagai script kiddies atau hacktivists. Mereka biasanya mengandalkan script atau program yang sudah ada di internet buat nyetrum sistem ataupun bikin situs web kita jadi nggak bisa diakses. Motivasi mereka nggak bisa ditebak, bisa untuk pamer atau juga sekedar iseng-iseng doang. Meskipun nggak seberbahaya kalau jika dibandingkan dengan ancaman siber lainnya, ancaman ini juga berpotensi bikin kekacauan dan bikin rugi banyak pihak. Buat jaga-jaga, organisasi harus lebih reaktif dan proaktif. Karena dengan begitu, organisasi bisa mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan dari serangan malicious network behavior yang pastinya bikin resah ini. Ancaman yang keempat adalah pemerasan atau blackmail. Pemerasan gak cuma ada di dunia nyata loh guys, melainkan juga bisa terjadi di dunia siber. Inilah yang dinamakan dengan blackmail. Biasanya, pelaku pemerasan ini akan mengancam dengan mengklaim bahwa mereka punya aib kita dan akan menyebarluaskan secara publik. Tujuannya tentu saja bikin kamu takut dan merasa terpojok. Jadinya kamu akan menuruti apa yang pelaku mau. Untuk menghindari ancaman serupa, penting buat kamu untuk jaga privasi dan hati-hati kalau mau berbagi informasi pribadi, terutama di dunia maya. Dan kalau kamu jadi korban pemerasan, jangan takut buat lapor ke pihak berwenang ya. Ancaman yang kelima merupakan penipuan atau scam. Para penipu benar-benar kreatif deh dalam merayu dan memperdaya orang lain. Gimana sih mereka kerjanya? Nah, mulai dari email palsu sampai situs web yang bikin bingung. Mereka punya segudang trik buat ngerayu kita.
Kadang mereka pura-pura jadi bank atau layanan online yang kita percaya, terus nawarin sesuatu yang terlalu bagus buat jadi kenyataan atau too good to be true. Atau bisa juga mereka bikin situs web yang kelihatan banget kayak punya perusahaan resmi, padahal itu adalah situs web palsu. Di zaman media sosial seperti saat ini, modus penipuan semakin canggih. Mereka bisa bikin akun palsu yang mirip banget sama teman-teman kita ataupun brand terkenal. Terus, mereka bakal ngirim pesan yang bikin kita mikir kayak, wah beneran nih, padahal itu cuma trik aja. Yang bikin ngeri, mereka kadang punya informasi pribadi tentang kita. Jadi kayak ngobrol sama orang yang benar-benar kita kenal. Tapi jangan panik, kita bisa atasi dengan tetap waspada dan jeli. Selalu cek 2 kali terhadap setiap tawaran dan permintaan yang terdengar mencurigakan. Pastikan juga kita verifikasi dulu setiap informasi yang kita terima, apalagi kalau dari sumber yang gak kita kenal. Ancaman yang keenam adalah phishing. Phishing adalah sebuah bentuk penipuan online di mana para penyerang mencoba untuk menyamar sebagai entitas atau perusahaan yang terpercaya. Lalu, mereka berusaha untuk mencuri informasi pribadi kita. Data yang mereka incar biasanya mulai dari yang paling sederhana kayak nama, usia, ataupun alamat kita, sampai ke informasi yang paling sensitif kayak data akun seperti username dan password, bahkan sampai ke informasi keuangan seperti nomor kartu kredit dan rekening bank. Modus operasinya bermacam-macam. Kadang mereka bakal kirim email palsu yang kelihatan banget kayak dari perusahaan resmi atau layanan yang kita pakai. Isinya pun juga sama. Biasanya berupa permintaan buat masukin data pribadi kita ke situs palsu yang mereka buat, atau bahkan untuk mengklik link yang ujung-ujungnya nanti juga cuma buat mencuri data kita. Atau kadang juga mereka bakal buat situs web tiruan yang tampaknya asli tapi sebenarnya itu cuma trik mereka aja. Trik pancingan ini dalam ancaman phishing yang dewasa ini semakin mengkhawatirkan, perlu kita hindari. Kita harus lebih waspada dan gak mudah kecoh. Waspadai setiap file yang kita terima sebelum menekan. Dengan kewaspadaan dan kehati-hatian, kita akan terhindar dari ancaman phishing yang bisa bikin kita semakin rugi bandar. Ancaman ketujuh yang juga menjadi informasi terakhir yang Mimin rangkum buat kalian dalam kesempatan kali ini adalah ransomware. Ransomware ini bukan lagi sekedar malware biasa yang bisa kita anggap enteng, melainkan ancaman serius yang bisa mengunci akses ke data atau sistem kita dan menuntut tebusan untuk membukanya kembali. Para penyerang ini dalam melakukan aksinya nggak main-main loh guys. Mereka melakukan riset mendalam terhadap target mereka, mempelajari setiap celah dan kelemahan yang ada dalam jaringan perusahaan, dan ada juga yang menggunakan informasi internal perusahaan untuk menetapkan harga tebusan yang sesuai. Untuk melawan ancaman ini, kita perlu meningkatkan kekuatan sistem keamanan dengan melakukan backup data secara teratur, sampai mengedukasi tim tentang taktik dan juga teknik yang dilakukan atau digunakan oleh para penyerang. Dan yang gak kalah penting adalah mewaspadai setiap tanda-tanda kejanggalan dalam email atau lampiran yang kita terima. Itu tadi 7 ancaman siber yang Mimin rangkum buat sobat-sobat MBO semua. Beneran serem banget kan sobat MBO? Kita harus lebih waspada bahwa di era digital ini informasi sensitif bisa jadi sasaran empuk buat para penjahat siber. Gak cuma buat perusahaan besar, tapi juga buat kita-kita yang punya data pribadi dan menyimpannya di internet. Bayangin aja, informasi pribadi kita bisa dicuri dan disalahgunakan sama orang yang gak bertanggung jawab. Makanya penting banget nih buat kita jaga keamanan data kita. Jangan sampai deh data kita jadi mangsa bagi para penjahat siber yang kejar-kejaran di dunia maya. Mulai sekarang, kita tingkatkan kesadaran tentang keamanan siber supaya kita bisa terhindar dari ancaman yang mengintai. Terima kasih telah menonton. Lindungi informasi penting Anda dari kejahatan siber dengan langkah-langkah keamanan yang tepat. Untuk informasi lebih lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa.